Pada video ini, kita akan membahas tentang hukum ke-1, 2, dan 3 Newton. Akan tetapi sebelum kita membahas ketiga hukum ini, kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat basic di fisika, yaitu apa yang dipelajari dalam fisika. Secara global, ada dua hal yang dipelajari dalam fisika. Yang pertama adalah apa yang membuat suatu benda bergerak, yaitu gaya. Kita akan mempelajari tentang apa itu gaya, apa saja jenisnya, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik, gaya magnet, dan seterusnya. Kemudian setelah sebuah benda itu dikenakan gaya, maka tentunya benda tersebut akan bergerak. Maka bagaimana gerakannya? Maka nanti yang dipelajari adalah ya bagaimana posisinya, lintasannya, kecepatannya, percepatannya. Maka inilah dua hal yang secara global dibahas di fisika. Kemudian kita mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu jika tidak ada gaya pada suatu benda, apa yang terjadi? Kalau kita lihat gambar ilustrasi di sini, sebuah balok di atas sebuah papan atau lantai, maka kalau awalnya balok tersebut diam, dia akan tetap diam. Kemudian kalau kita bayangkan, kita mendorong balok tersebut ya ke kanan misalnya, kita bayangkan kita mendorong sebuah benda di atas meja, maka kita akan bayangkan benda tersebut awalnya bergerak, kemudian lama-lama menjadi diam. Ya, kita akan menyimpulkan bahwa benda yang bergerak itu akan menjadi diam. Akan tetapi, ya ini terjadi karena adanya gaya gesek antara balok dengan papan tersebut, antara balok dengan lantai tersebut. Karena adanya gaya gesek itulah yang membuat dia lama-lama menjadi diam. Karena ada gaya gesek, itu berarti kondisi ini sudah tidak sesuai dengan pertanyaan awal kita tadi. Kita tadi nanya jika tidak ada gaya pada suatu benda. Oleh karena itu oleh karena itu statement yang kedua ini adalah statement yang salah. Ya, untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, kita harus mengasumsikan tidak ada gaya gesek pada benda tersebut, tidak ada gaya gesek antara benda tersebut dengan papan ini atau lantai ini. Maka kesimpulan kita sekarang, kita asumsikan tidak ada gaya gesek, sangat licin ya permukaan ini, maka benda yang diam akan tetap diam. Kalau dia awalnya diam, maka dia akan tetap diam. Dan kalau dia awalnya bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan tersebut. Kemudian itulah esensi dari hukum ke-1 Newton. Jika tidak ada gaya total yang bekerja pada suatu benda, maka kecepatannya tidak akan berubah. Kalau dia kecepatannya awalnya 0, yaitu diam, maka dia akan tetap diam. Kalau kecepatannya pada awalnya adalah memiliki sebuah besar tertentu, ya, maka kecepatan tersebut tidak akan berubah. Kemudian kita lihat di sini ada gambar ilustrasi sebuah mobil. Kalau kita bayangkan berada di dalam mobil tersebut, kemudian kita injak gas mobil tersebut atau injak rem mobil tersebut, kita akan merasakan adanya sebuah gaya fiktif. Kalau kita injak gas mobil tersebut, apalagi kalau nginjak gasnya tiba-tiba, maka kita akan merasakan gaya fiktif yang bekerja pada kita, yang mendorong kita ke belakang. Kalau kita menginjak rem mobil tersebut, apalagi kalau menginjak remnya tiba-tiba, maka kita akan merasakan sebuah gaya fiktif yang mendorong kita ke depan. Walaupun secara realita tidak ada yang mendorong kita ke belakang atau ke depan. Itulah mengapa gaya tersebut diberi nama gaya fiktif. Ya, maka kita bagi kerangka acuan itu menjadi dua, kerangka inersial dan kerangka non-inersial, berdasarkan apakah kita merasakan gaya fiktif di dalam kerangka tersebut. Yang pertama adalah kerangka inersial. Contohnya kalau kita berada di atas tanah, kita berdiri di atas tanah atau di atas permukaan bumi, ya secara normal kita tidak akan merasakan adanya gaya fiktif sama sekali, maka itu adalah contoh kerangka inersial. Akan tapi kalau kita berada di dalam mobil yang digas tadi atau mobil yang direm tadi, terutama yang digas tiba-tiba atau direm tiba-tiba, maka kita akan merasakan gaya fiktif. Itu berarti bahwa mobil yang digas atau direm tadi itu adalah kerangka non inersial. Mobil yang mengalami percepatan atau mobil yang mengalami perlambatan, dia adalah kerangka non inersial. Tentunya kalau mobil tersebut diam atau mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, nggak digas dan nggak direm, ya digas tapi kecepatannya konstan gitu ya, maka kita tidak akan merasakan gaya fiktif. Itu berarti dia adalah kerangka inersial. Dan tentunya untuk melakukan percobaan ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan di jalanan, tidak boleh sembarangan ngegas tiba-tiba atau ngerem tiba-tiba. Maka hukum 1 Newton hanya berlaku pada kerangka inersial. Dia tidak berlaku pada kerangka non-inersial. Kemudian kita masuk kepada hukum 2 Newton.
Kalau hukum 1 Newton berbicara kondisi ketika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, pada hukum 2 Newton kita berbicara kondisi ketika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Maka kalau kita lihat di sini ilustrasinya ada sebuah balok M ditarik oleh gaya F ke sebuah arah dengan besar gaya tertentu F, maka kecepatan benda tersebut akan berubah. Kalau awalnya dia diam, dia akan bergerak. Kalau awalnya dia sudah bergerak, maka kecepatannya akan berubah. Hukum 2 Newton berkata kepada kita bahwa gaya itu sebanding dengan percepatan, perubahan dari kecepatan benda tersebut. Gaya itu sebanding dengan percepatan. Kalau kita tuliskan secara matematis, maka F sama dengan ma, yaitu gaya sama dengan massa balok tersebut kalikan percepatan dari balok tersebut. Ya. Dan ini adalah persamaan vektor, sehingga F itu memiliki besar dan arah, demikian pula A adalah vektor, dia memiliki besar dan arah, sedangkan M adalah besaran skalar. Ini menunjukkan bahwa kalau hanya ada satu gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka percepatannya akan searah dengan gaya tadi. Kalau gayanya ke arah sana, maka A-nya juga ke arah sana, karena gayanya cuma satu. Jadi arah F itu sama dengan arah A sama dengan arah F. Dan karena ini adalah persamaan vektor, maka kita bisa memecahnya menjadi beberapa persamaan, ya. Ketika kita memiliki sistem koordinat, di sini X misalnya adalah yang horizontal, Y misalnya adalah yang vertikal, Z kita tidak gambarkan di gambar ini, maka nanti persamaan vektor ini kita bisa pecah menjadi 3 persamaan, yaitu pada arah X, pada arah Y, dan pada arah Z. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, seperti misalnya di sini ada gambar, di sini ada balok sekarang berada di atas papan atau lantai, maka balok tersebut ditarik dengan gaya F ke sebuah arah, kemudian balok tersebut memiliki gaya berat ya akibat gravitasi W ke bawah, dan gaya normal yang dikenakan oleh papan atau lantai ke balok tersebut N ke arah atas. Maka ya hukum 2 Newton berkata kepada kita bahwa sigma F sama dengan MA. Total gaya atau resultan gaya itu sama dengan M kali A, di mana A adalah percepatan balok sekarang. Intinya adalah kita harus menjumlahkan ya gaya-gayanya. Dan penjumlahan gaya ini adalah dengan memperhatikan bahwa gaya itu adalah vektor. Gaya itu adalah vektor. F ke arah sana, N ke atas, W ke bawah. Ya, sehingga nanti percepatan dari benda tersebut, dari balok tersebut akan searah dengan total F, akan searah dengan total F, tidak lagi searah dengan gaya F ini saja, akan tetapi ya akan searah dengan total gaya F yang bekerja pada benda tersebut. Dan kalau kita lihat di sini ada sumbu X misalnya horizontal, Y misalnya vertikal, Z kita tidak gambarkan di sini, maka persamaan ini adalah persamaan vektor, bisa dipecah menjadi 3 persamaan pada arah X, Y, dan Z. Kemudian kita masuk pada hukum 3 Newton yang berkata kepada kita, ya kalau kita punya dua buah benda, jika A memberikan gaya pada B, maka B juga memberikan gaya pada A dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Ya, jadi contohnya di sini kita lihat ada gambar ilustrasi, ada balok A dan B, A berwarna ungu, B berwarna kuning. Ceritanya adalah ada balok A yang bergerak dengan kecepatan V dari kiri, kemudian dia menumbuk, nabrak benda B. Maka ketika dia nabrak, si benda A ini akan mengerahkan gaya pada benda B sebesar F ke arah kanan. Ini adalah gaya aksi. Ya, karena hukum 3 Newton itu juga disebut hukum aksi reaksi. Jadi gaya aksi adalah gaya yang dikenakan oleh si benda A terhadap benda B. Kemudian, gara-gara ada gaya aksi ini, maka akan ada gaya reaksi, yaitu gaya yang dikenakan oleh benda B kepada benda A. Yang besarnya sama, sama-sama F, akan tapi arahnya berlawanan, itu mengapa kita tuliskan di sini minus F. Maka inilah esensi dari hukum 3 Newton, ya ada gaya aksi reaksi. Kalau sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B secara otomatis mengerjakan gaya dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan ke benda A. Sekarang ada problem. Jika sebuah gaya aksi selalu ada gaya reaksinya, maka resultan gayanya selalu nol. Lalu bagaimana bisa ada percepatan? Ya kalau misalnya ada sebuah gaya dikenakan oleh sebuah benda ke benda lain, itu adalah gaya aksi, maka hukum 3 Newton berkata kepada kita bahwa akan selalu ada gaya reaksi, besarnya sama, arahnya berlawanan, sehingga total gaya nol. Resultan gayanya nol. Kalau resultan gayanya nol, berarti sigma F sama dengan MA, sigma F-nya nol, berarti A-nya nol dong.
Lalu bagaimana bisa ada percepatan? Bagaimana ya sebuah benda itu tiba-tiba kemudian awalnya diam kemudian bergerak gitu misalnya. Di kehidupan kita sehari-hari kita banyak melihat kita dorong benda saja awalnya diam dia tiba-tiba bergerak itu namanya adanya percepatan. Sekarang kalau misalnya hukum 3 Newton itu benar, maka resultan gaya itu nol, terus gimana bisa ada percepatan? Ini problemnya. Ya, kalau kita lihat di sini ya ada bola kemudian dipukul oleh ya tongkat pemukul di sini, maka tongkat pemukul akan mengenakan gaya aksi pada bola dan oleh karena itu bola tersebut akan mengenakan gaya reaksi pada si tongkat pemukul, maka resultan gayanya nol, besarnya sama, kemudian arahnya berlawanan, lalu bagaimana bisa ada percepatan? Ya, maka untuk menjawab problem ini kita harus mengingat sebuah prinsip yaitu sebuah statement yang penting yaitu gaya aksi dan gaya reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, tidak boleh dicampur adukkan. Jadi gaya aksi dari si tongkat itu bekerja pada bola dan gaya reaksi dari bola itu bekerja pada tongkat. Tidak boleh kita campur adukkan dalam satu hukum 2 Newton yang sama, satu persamaan hukum 2 Newton yang sama. Jadi ketika kita membahas bola, ya kita fokus pada apa saja gaya yang bekerja pada bola tersebut. Ketika kita fokus pada tongkat pemukul ini, maka kita fokus pada apa saja gaya yang bekerja pada si tongkat pemukul ini. Kalau kita fokus pada bola, maka sigma F sama dengan MA. F apa saja yang bekerja? Gaya aksi dari si tongkat. Itu sama dengan M massa si bola kalikan A percepatan si bola. Ya, sehingga nanti bolanya akan ada percepatan. Yang awalnya bisa jadi diam di sini atau bergerak tapi dengan kecepatan yang rendah di sini. Setelah dipukul kemudian ada percepatan bergerak dengan cepat. Kemudian ya, kalau kita fokus pada si tongkat, maka kita fokus pada gaya-gaya yang bekerja pada tongkat tersebut, yaitu gaya reaksi dari bola ke tongkat tersebut. Ya, yaitu F juga besarnya akan tapi arahnya berlawanan dengan gaya aksi tadi. Kemudian ya sigma F sama dengan MA. M-nya adalah massanya si tongkat, A-nya adalah percepatannya si tongkat. Ya, sehingga nanti kita akan dapatkan bahwa bolanya nanti tambah cepat gara-gara dipukul, tongkatnya nanti tambah lambat gara-gara berbenturan dengan si bola. Maka inilah prinsip yang harus kita pahami, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Maka demikian, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.